Tasik Pertiwi, PKK Karangsari. Mari bersinergi bersama, mendidik anak bangsa agar jaya. Karangsari, Karangsari, kebanggaanku, kami jadi pandumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan kami tim simulasi pola asuh anak dan remaja dari PKK Pokja 1 Karangsari, Pengasih Kulon Progo. Namun sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Dengan menundukkan kepala sejenak, berdoa dimulai. Cukup berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya Hari Merdeka dan dilanjutkan dengan Mars PKK. Kepada yang bertugas dipersilahkan, hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Membela negara kita, 1, 2, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. hidup jaya PKK 1, 2. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK.
Sebelum permainan kita mulai, izinkanlah kita memperkenalkan diri satu persatu anggota tim kami. Saya Termiati sebagai moderator. Perkenalkan, saya Rismiati sebagai narasumber. Saya Antini Susanti sebagai sekretaris. Saya Mugiati, pemain pertama. Saya Vivi Yulianti, pemain kedua. Saya Sunarti, pemain ketiga. Dan perkenalkan, saya Nesi Nurdahyani, saya sebagai pemain keempat. Siapa kita? Kami tim simulasi Pertiwi Karangsari. Yes. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai permainan simulasi pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan dan sekaligus mengecek ulang kelengkapan sarana permainan kita. Yang pertama, di sini ada lembar beberan. Lembar beberan ini nanti kita gunakan sebagai media dalam langkah permainan kita. Yang kedua, di sini ada nomor kartu permainan. Nomor kartu permainan ini nanti digunakan oleh para pemain dalam menentukan langkah. Selanjutnya, di sini ada kartu materi. Kartu materi ini nanti berisi tentang materi yang akan kita diskusikan bersama. Selanjutnya, di sini ada kartu sanksi. Di dalam kartu sanksi ini nanti berisikan sanksi yang harus dijalankan para pemain apabila dalam permainan jatuh pada kolom sanksi. Di sini juga sudah ada kartu pesan. Kartu pesan ini nanti hanya dibacakan pemain yang dalam permainan jatuh pada kolom pesan. Untuk pesan ini nanti cukup dibacakan saja, tidak dijadikan bahan diskusi. Di sini ada kancing baju. Kancing baju ini nanti sebagai penentu langkah para pemain. Di sebelah kanan saya ada buku catatan yang nanti digunakan dalam mencatat rangkuman permainan simulasi oleh sekretaris. Di sebelah kiri saya ada buku materi sebagai panduan jawaban dari narasumber. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kesepakatan bersama dalam permainan simulasi kali ini kita akan bermain dalam berapa putaran? 1 kali. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kancing baju ini akan saya bagikan satu persatu kepada pemain. Untuk pemain pertama, pemain kedua, pemain ketiga, dan pemain keempat. Langsung saja, permainan simulasi ini kita mulai dari pemain pertama. Silakan. Bapak Ibu, di sini saya mendapatkan nomor 40. Bapak Ibu, mari kita hitung dari angka 35. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Baik Bapak Ibu, di sini pemain pertama mendapatkan materi nomor 40. Ibu silakan dibacakan materinya dan langsung dijawab ya Ibu. Apakah pengaruh lingkungan dan budaya serta iptek bagi perkembangan anak? Menurut saya, lingkungan sangat berpengaruh dalam perkembangan anak, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemain pertama yang telah menjawab materi nomor 40. Selanjutnya dari pemain lain, ada yang ingin menambahkan? Saya Bu. Baik, silakan. Saya dari pemain 3 ingin menambahkan dari pemain pertama. Menurut saya, kemajuan teknologi dapat mempermudah dalam informasi dan pengetahuan, tetapi dapat juga memberikan hal negatif yang berbahaya bagi anak dan remaja, seperti kebudayaan asing yang tidak baik dapat mempengaruhi kepribadian anak dan remaja. Misalnya, anak-anak menjadi individualis. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemain 3 yang telah menambahkan pengetahuannya. Selanjutnya ada lagi yang ingin menambahkan dari pemain? Silakan. Baik, di sini saya akan menambahkan dari pemain 1 dan pemain 3. Jadi keluarga merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Jika di keluarga sudah memberikan contoh tauladan yang baik, sudah melaksanakan fungsi-fungsi keluarga secara baik, jadi menurut saya perkembangan iptek dan budaya itu tidak begitu berpengaruh terhadap perkembangan anak. Terima kasih. Terima kasih kepada pemain 4 yang telah menambahkan pengetahuannya. Selanjutnya dari Bapak Ibu audiens, barangkali ada yang ingin menambahkan?
Saya Bu. Baik, silakan. Perkenalkan, saya Ahmad Saroni dari warga Paduan Ilmentul ingin menambahkan, menurut saya iptek tidak hanya memberikan dampak yang negatif, tetapi juga memberikan dampak yang positif, antara lain yaitu cepat mendapatkan informasi dan membantu metode pembelajaran di masa pandemi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Syahroni yang telah menambahkan pengetahuannya. Untuk itu, marilah kita dengarkan sesama paparan kesimpulan dari Ibu narasumber. Kepada Ibu Rismiati dipersilakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba menyimpulkan dari beberapa pendapat yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Kaitannya dengan apakah pengaruh lingkungan dan budaya serta iptek bagi perkembangan anak. Dari ketiga faktor tersebut memang dapat mempengaruhi perkembangan sikap dan perilaku anak. Yang pertama dari faktor lingkungan. Pada hakikatnya, lingkungan sangat berpengaruh bagi perkembangan sikap dan perilaku anak. Bila mana anak berada dalam lingkungan yang baik, nyaman, maka akan memberikan pengaruh atau dampak yang positif bagi anak, sehingga terbentuk kepribadian dan karakter baik pada anak. Akan tetapi, semua itu tidak lepas dari pola asuh dalam keluarga, karena dalam keluarga merupakan pendidikan utama dan pertama bagi perkembangan anak. Begitu juga sebaliknya. Bila mana anak berada dalam lingkungan yang kurang baik, maka akan berdampak negatif bagi anak-anak. Yang kedua dari faktor budaya. Budaya merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sulit kita ubah. Budaya yang diterapkan di lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Sehingga budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian anak dapat menghilangkan karakter dan kepribadian perilaku baik pada anak. Contohnya, anak tidak lagi tahu tata krama, anak tidak tahu sopan santun, dan anak cenderung ke individualis. Dari faktor iptek, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dari tahun ke tahun membuat para orang tua juga merasa harus menyesuaikan pada perkembangan anaknya agar tidak ketinggalan tren di lingkungan masyarakat. Perkembangan teknologi memang tidak bisa kita cegah ataupun kita hindari. Peralihan zaman sudah sewajarnya mengalami perkembangan. Akan tetapi, kita selaku orang tua juga harus memperhatikan dan melakukan pendampingan terhadap anak-anak kita dalam perkembangan kemajuan iptek tersebut. Karena dengan kemajuan iptek yang sangat pesat juga akan berpengaruh atau berdampak positif dan dampak negatif. Dari dampak positif, contohnya dapat mencari berbagai informasi dengan mudah dan akan membantu anak-anak kita dalam belajar dalam masa pandemi. Sementara dalam dampak negatif, anak yang terlalu sering bermain HP, gadget, sinar radiasi HP akan mempengaruhi kesehatan mata kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah memaparkan ilmu dan pengetahuannya mengenai pengaruh lingkungan dan budaya serta iptek bagi perkembangan anak. Selanjutnya, mari kita lanjutkan permainan ke pemain kedua. Bapak Ibu, di sini saya mendapatkan nomor 4. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Baik, pemain kedua mendapatkan kartu sanksi. Silakan. Di sini saya mendapatkan sanksi menyanyikan lagu Kasih Ibu. Mari kita nyanyikan bersama-sama Bapak Ibu sambil berdiri dan bertepuk tangan. Bapak Ibu dimohon berdiri. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita beri aplaus untuk pemain 2 yang telah menjalankan sanksi yang diterima. Masih semangat Ibu-ibu? Semangat. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke pemain nomor 3. Silakan. Bapak Ibu, di sini saya mendapatkan nomor 1.
Bantu hitung ya Bapak Ibu. 1. Baik, pemain nomor 3 mendapatkan kartu materi nomor 1. Silahkan dibaca dan langsung dijawab ya Ibu. Bagaimana pola asuh untuk menjaga anak dalam kandungan yang harus dilakukan orang tua? Menurut saya, pola asuh untuk menjaga anak dalam kandungan yang harus dilakukan orang tua antara lain dengan cara mendengarkan musik dengan alunan yang tenang, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran bagi yang beragama Islam. Terima kasih. Terima kasih kepada pemain 3 yang telah menjawab materi nomor 1. Selanjutnya dari pemain lain ada yang ingin memberikan tambahan? Saya Bu. Baik, silakan. Menurut saya, komunikasi pada janin saat kehamilan itu perlu dilakukan untuk memberikan stimulus yang baik. Terima kasih. Terima kasih kepada pemain pertama yang telah menambahkan pengetahuannya. Selanjutnya ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu. Baik. Di sini saya ingin menanggapi dari pendapat dari pemain pertama. Jadi menurut saya, janin yang masih dalam kandungan itu tidak perlu diajak komunikasi karena masih belum bisa mendengar dan mengerti. Terima kasih. Terima kasih kepada pemain 2 yang telah menambahkan pengetahuannya. Selanjutnya dari Bapak Ibu audiens, barangkali ada yang ingin menambahkan? Ada Bu. Ya, silakan. Saya Senase. Menurut saya, menjaga anak dalam kandungan bukan cuma tanggung jawab ibu saja, tetapi juga tanggung jawab ayah. Karena ayah juga akan berperan penting dalam pembentukan karakter pada anak. Selain itu, perhatian ayah terhadap ibu juga akan memberikan rasa bahagia. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sunarse yang telah menambahkan pengetahuannya. Untuk itu, marilah kita dengarkan seksama paparan dari Ibu narasumber. Kepada Ibu Rismiati dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya juga akan menyimpulkan dari beberapa pendapat ibu-ibu yang sudah disampaikan pada permainan simulasi kali ini, yang kaitannya dengan bagaimana pola asuh untuk menjaga anak dalam kandungan, apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, bisa diajak dengan komunikasi. Mungkin terlihat lucu dan tidak masuk akal, akan tetapi penelitian telah membuktikan bahwa aktif dalam berkomunikasi dengan janin yang ada di kandungan, maka akan membangun kedekatan orang tua dengan bayinya. Yang kedua, bisa diajak dengan mendengarkan musik dengan alunan-alunan irama yang tenang, damai, dan juga bisa mengenalkan dengan bacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran bagi yang beragama Islam. Yang ketiga, bisa membacakan buku cerita dengan tujuan agar bayi dalam kandungan bisa mengenali suara ibunya secara alami. Dan yang keempat, bisa membacakan buku doa-doa dengan tujuan mengajarkan bayi tentang doa dan harapan sejak dalam kandungan. Hal ini juga sekaligus menerapkan kebiasaan yang baik pada bayi, seperti terbiasa membaca doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Pada dasarnya, menjaga anak dalam kandungan adalah tugas dan kewajiban tanggung jawab kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, banyak kekurangan mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah berkenan membacakan paparannya. Selanjutnya kita lanjutkan ke pemain 4. Baik, di sini saya mendapatkan nomor 8. Saya dibantu menghitung ya Bapak Ibu ya. Dimulai dari nomor 5. 5, 6, 7, 8. Pemain 4 mendapatkan pesan. Silahkan dibacakan. Baik, saya akan membacakan pesan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Keluarga pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan secara mandiri. Terima kasih. Terima kasih kepada pemain nomor 4 yang telah membacakan pesan untuk kita semua. Sesuai dengan kesepakatan awal, permainan simulasi pada kesempatan kali ini hanya bermain dalam 1 kali putaran, sehingga dengan dibacakannya pesan oleh pemain nomor 4, permainan pada kesempatan ini dianggap cukup. Namun sebelum kita akhiri, marilah kita dengarkan rangkuman dari Ibu Sekretaris. Kepada Ibu Antini Susanti dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Akan saya bacakan notulen simulasi pola asuh
dan remaja di era digital yang telah kita laksanakan hari ini. Notula simulasi pola asuh anak dan remaja di era digital hari Selasa tanggal 27 Juli 2022 bertempat di Balai Kelurahan Karangsari. Simulasi dimulai dengan berdoa bersama dipimpin oleh moderator, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hari Merdeka dan Mars PKK. Berikutnya adalah perkenalan moderator Ibu Tarmiati, narasumber Ibu Rismiati, sekretaris Ibu Antini Susanti, pemain pertama Ibu Mukyati, pemain kedua Ibu Vivi Yulianti, pemain ketiga Ibu Sunarti, pemain keempat Ibu Nesti. Selanjutnya pengecekan sarana untuk permainan, yaitu lembar beberan, nomor kartu permainan, kartu materi, kartu sanksi, kartu pesan, kancing baju, buku catatan, dan buku materi. Disepakati permainan hanya sekali putaran. Permainan diawali oleh pemain pertama yang mendapatkan nomor 40 yang berupa materi. Apakah pengaruh lingkungan dan budaya serta iptek bagi perkembangan anak? Jawabannya, lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pemain nomor 3 menambahkan bahwa kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi hal yang negatif bagi anak dan remaja, seperti budaya asing yang tidak baik bisa mempengaruhi kepribadian anak. Tambahan dari peserta nomor 4, jika fondasi pendidikan dari keluarga sudah baik, maka budaya dan iptek tidak berpengaruh terhadap perkembangan anak. Tambahan dari audiens Saudara Ahmad Syahroni bahwa iptek tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga ada dampak positif, antara lain cepat mendapatkan informasi dan membantu belajar di masa pandemi. Penjelasan dari narasumber, pengaruh lingkungan, budaya, dan iptek bagi perkembangan anak adalah faktor lingkungan yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi anak. Sebaliknya, lingkungan yang tidak baik juga akan berdampak negatif kepada anak. Faktor budaya asing yang tidak baik dapat merubah perilaku baik pada anak. Dari faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, kita sebagai orang tua harus melakukan pendampingan kepada anak-anak dalam penggunaan teknologi. Permainan dilanjutkan dengan pemain nomor 2. Pemain nomor 2 mendapatkan nomor 4 yang berupa sanksi. Sanksi menyanyikan lagu Kasih Ibu yang dinyanyikan secara bersama-sama. Pemain nomor 3 mendapatkan nomor 1 berupa materi, yaitu bagaimana pola asuh untuk menjaga anak dalam kandungan yang harus dilakukan oleh orang tua. Jawaban peserta nomor 3 adalah dengan mendengarkan musik dengan alunan tenang. Jawaban peserta nomor 1, komunikasi sangat penting untuk stimulus pada bayi. Tambahan dari pemain nomor 2 bahwa janin tidak perlu diajak untuk berkomunikasi karena belum mengerti. Tambahan dari audiens Ibu Sunarsi bahwa menjaga anak dalam kandungan menjadi tanggung jawab ayah dan ibu. Penjelasan dari narasumber, pola asuh untuk menjaga anak dalam kandungan adalah 1. Janin diajak berkomunikasi, 2. Diajak mendengarkan musik, 3. Membacakan buku cerita, 4. Membacakan doa-doa. Permainan dilanjutkan dengan pemain nomor 4 yang mendapatkan nomor 8 berupa pesan. Isi pesan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Demikian notulensi simulasi pengasuhan anak dan remaja pada pertemuan kali ini. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada sekretaris yang telah membacakan rangkuman permainan simulasi pola asuh anak dan remaja. Sebelum kita akhiri, marilah kita membuat kesepakatan bersama kapan kita akan melaksanakan permainan simulasi lagi. 1 bulan lagi. Baik, berarti sampai bertemu di bulan depan Ibu-ibu. Untuk itu
Marilah kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami tim simulasi Pertiwi dari PKK Karangsari mohon undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.